Setelah master budget ini diselesaikan sampai dengan anggaran laporan rugi laba, maka CEO dapat melakukan evaluasi pada tahap awal apakah semua yang direncanakan tadi memang masuk akal. Jadi di sini untuk sementara si CEO merasa puas karena ada kenaikan 10% operating income dibandingkan tahun 2013. Akan tetapi CEO juga melihat ada dua hal yang harus menjadi perhatian karena ada dua komentar yang dimasukkan ke dalam anggaran tadi. Pertama, untuk mencapai target penjualan unit yang dijual, maka harus ada penurunan harga jual sebesar 3% untuk kedua produk tadi. Kemudian yang kedua, ada kemungkinan direct materialnya itu short supply, sehingga ada kenaikan sebesar 5%. Nah, dua hal ini tentu saja harus diperhitungkan dalam menentukan anggaran, karena informasi ini bisa jadi nanti akan membuat apa yang sudah direncanakan tidak mencapai target. Oleh karena itu, diperlukan yang namanya financial planning modeling, yaitu suatu model yang memasukkan semua variabel-variabel yang pada akhirnya mempengaruhi master budget dan untuk menentukan apa akibat dari perubahan variabel tadi terhadap angka-angka yang menjadi target. Misalnya dalam hal ini angka yang menjadi target adalah operating income. Ya. Nah, di sini manajemen accountant harus mampu menghitung bagaimana skenarionya dari kedua kemungkinan tadi. Kemungkinan penurunan harga 3%, ya, dan kemungkinan kenaikan dari harga direct material. Nah, dari sini misalnya secara mudah kita perhitungkan kalau kita turunkan misalnya skenario 1 dari 600 ke 582 dan dari 800 ke 776, sementara direct material cost tetap sama, maka akan ada penurunan budgeted operating income sebesar 22%. Sementara kalau penurunan kenaikan dari harga direct material itu hanya mempengaruhi penurunan sebesar 3%. Oleh karena itu sebenarnya anggaran dari stylistik sangat dipengaruhi oleh bagaimana asumsi bahwa harga yang sekarang itu tidak perlu diturunkan. Karena apabila terpaksa harus diturunkan, kemungkinan target pencapaian sebesar 10% dari tahun 2013 sulit dicapai, bahkan turunnya akan jauh lebih besar daripada yang memang besarnya net income pada tahun 2013. Pada bagian ini kita akan belajar tentang responsibility center dan responsibility accounting. Dasar untuk memahaminya, kita harus pahami yang namanya struktur organisasi, di mana itu merupakan pengaturan dari alur tanggung jawab dalam suatu organisasi. Tanggung jawab tadi dapat diorganisasikan berdasarkan fungsi bisnis atau berdasarkan lini produk. Masing-masing dari fungsi bisnis dan lini produk tadi mempunyai manajer yang akan bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan dan apapun yang terkait dengan fungsi yang ada di bawahnya. Setiap manajer tadi, apapun fungsinya, itu merupakan responsibility center. Maksudnya manajer tadi menjadi pusat dari pertanggungjawaban. Jadi responsibility center adalah suatu bagian, segmen, atau subunit dalam suatu organisasi di mana manajernya bertanggung jawab atas seperangkat kegiatan yang dilaksanakan di bawahnya. Semakin tinggi, maka tanggung jawabnya akan semakin besar dan jumlah yang berada di bawahnya juga semakin besar. Sementara responsibility accounting itu memberikan sistem yang memberikan informasi rencana, anggaran, tindakan, dan hasil aktual dari responsibility center tadi. Pada dasarnya ada 4 tipe responsibility center. Yang pertama cost center, di mana manajer hanya bertanggung jawab terhadap biaya saja. Misalnya manajer pembelian, manajer produksi. Kemudian revenue center, ini hanya bertanggung jawab terhadap revenue saja. Misalnya
bagian penjualan pada umumnya akan bertanggung hanya revenue saja. Profit center ini bertanggung jawab terhadap revenue dan cost. Divisi, misalnya dalam hal ini divisi lini produk sabun misalnya, dia akan bertanggung jawab tidak hanya cost tapi juga revenue. Tetapi pada level yang lebih besar, mungkin pada level misalnya berdasarkan wilayah kerja, maka dapat dianggap sebagai investment center karena di situ manajernya bertanggung jawab tidak hanya revenue, cost, tetapi juga investasi yang ditanamkan pada operasinya. Anggaran yang digabungkan dengan responsibility accounting akan memberikan umpan balik bagi manajemen. Karena dengan dua tools ini kita bisa mendapatkan yang disebut variance, yaitu perbedaan antara actual result yang diperoleh dari responsibility accounting dan budgeted amount yang diperoleh dari anggaran. Ada 3 hal yang dapat dihasilkan dengan menganalisis variance. Yang pertama adalah variance dapat memberikan early warning. Apakah ada kemungkinan itu menjadi masalah besar di masa depan. Misalnya, ada penurunan kecil dalam penjualan, apakah merupakan indikasi penurunan yang jauh lebih besar di masa depan. Yang kedua, untuk evaluasi kinerja. Apakah material dan labor lebih efisien? Apakah variance menunjukkan adanya efisiensi? Spending R&D itu meningkat sesuai rencana atau warranty cost turun sesuai rencana, semuanya bisa dilihat dengan membandingkan antara hasil aktual dengan anggaran. Yang ketiga tentu saja dalam rangka evaluasi strategi. Misalnya, perusahaan yang berharap untuk berkompetisi dengan pengurangan biaya dan meningkatkan kualitas, bisa saja ketika melihat realisasi ternyata tidak banyak pengaruhnya terhadap penjualan dan laba. Untuk itu, manajemen perlu merevaluasi strategi. Nah, responsibility, tanggung jawab ini sangat berkaitan dengan controllability. Controllability adalah tingkat pengaruh dari manajer spesifik terhadap cost, revenue, atau apapun yang berada di bawah tanggung jawabnya. Cost yang controllable adalah semua cost yang berada di bawah pengaruh suatu responsibility center manager pada satu periode tertentu. Harapannya, responsibility accounting system itu mengecualikan semua uncontrollable cost. Jadi kalau bisa, semua yang controllable itu yang menjadi tanggung jawab. Akan tetapi ini tidak mudah. Karena apa? Pertama, tidak semua biaya dapat berada di bawah kendalinya manajer. Contoh misalnya dalam hal purchasing manager mungkin tidak dapat mempengaruhi harga, walaupun dapat mempengaruhi kualitas. Jadi, harga sudah ditetapkan pasar dan di luar kendali dari manajer purchasing. Kemudian, yang berikutnya adalah, kalau waktunya cukup, maka sebenarnya semuanya berada di bawah kendali dari manajer. Jadi, persoalannya adalah seringkali kita sebagai manajer saat ini, mungkin pencapaian kita bisa jadi dipengaruhi oleh persoalan atau pencapaian dari periode sebelumnya. Artinya sebenarnya ada kaitannya yang kita hasilkan sekarang bisa saja ada pengaruhnya dari apa yang sudah dihasilkan sebelumnya. Pada saat itu belum kelihatan pengaruhnya, baru muncul sekarang. Nah, persoalan-persoalannya akan membuat pada dasarnya kita tidak bisa secara keseluruhan memastikan bahwa controllability itu menjadi bagian yang selalu kita utamakan dalam responsibility. Eksekutif berbeda pendapat dalam menggunakan controllability dalam proses evaluasi kinerja bawahannya. Beberapa beranggapan bahwa anggaran adalah sesuatu komitmen yang harus dicapai, dan apabila mereka tidak mencapai, maka mereka dipandang unfavorable. Mereka dipandang tidak layak. Pendekatan ini tentu akan mendorong manajer untuk bekerja, belajar untuk berkinerja dalam kondisi-kondisi yang sangat tidak mendukung, dan berusaha untuk menghasilkan hasil yang konsisten dari tahun ke tahun. Tidak ada diskusi di dalamnya apakah pencapaian tadi atau ketidaktercapaian itu karena faktor yang controllable atau uncontrollable. Sehingga ini menimbulkan kelemahan, yaitu bahwa kompensasinya akan sangat
bergantung atau dipengaruhi risiko yang lebih besar di luar kendalinya. Yang kedua, akan membuat manajer demotivasi ketika faktor-faktor yang kontrolable itu akan mempengaruhi kinerjanya, walaupun mereka sudah bekerja sekuat tenaga untuk mencapai target tadi. Dalam kasus ini mungkin dapat diilustrasikan misalnya pencapaian target kinerja penerimaan pajak di DJP. Bisa jadi saat ini karena tingginya target penerimaan yang diupayakan untuk dicapai, maka yang terjadi adalah demotivasi pada jajaran DJP karena mereka merasa pasti bahwa target tadi tidak akan tercapai dan terutama banyak faktor di luar kendali mereka yang akan mempengaruhi kinerja tersebut untuk tidak tercapai. Beberapa CEO yang lain percaya bahwa yang penting bukan masalah pencapaian, tetapi yang penting adalah penyediaan atau komunikasi di antara atasan dan bawahan. Jadi ketika sesuatu tidak tercapai, maka harus ada informasi apa yang menyebabkan. Apakah hal tersebut di luar kendali atau pada kendali manajemen. Tetapi tentu saja tidak mudah karena benchmarknya seperti apa. Kalau yang lainnya ternyata lebih baik, faktornya apa? Apalagi manajer yang memang peer-nya yang sama-sama menghadapi situasi dan kondisi yang sama. Nah, dalam hal ini sebenarnya manajer harus tidak terlalu memikirkan soal controllability dalam performance evaluation. Karena yang paling penting tujuan dari responsibility accounting adalah mendapatkan informasi dan pengetahuan, bukan hanya pengendalian. Responsibility accounting membantu manajer fokus kepada siapa yang akan mereka tanya untuk mendapatkan informasi, bukan siapa yang harus disalahkan apabila target tidak tercapai. Jadi membandingkan antara hasil aktual dengan anggaran ketika ada shortfall, mungkin bisa mengindikasikan ada sesuatu yang terjadi di sana. Oleh karena itu tugasnya adalah mengumpulkan informasi. Kenapa bisa turun dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikan di masa depan. Memaksa siapapun belajar untuk memperbaiki jauh lebih baik daripada menilai bahwa kinerja mereka kurang baik. Di sisi lain, laporan kinerja untuk Responsibility Center seringkali dirancang untuk mengubah perilaku dari bawahan yang diinginkan oleh top manajemen. Dan biasanya mungkin dalam hal itu bisa saja responsibility accounting-nya kurang mempertimbangkan controllability. Misalnya contohnya, manufacturing department atau departemen produksi pada umumnya hanya bertanggung jawab terhadap biaya dan mereka akan berusaha mengejar efisiensi dan menurunkan biaya, kadang-kadang dapat merugikan penjualan karena produknya mungkin pada kualitas yang kurang baik atau pada harga-harga atau barang-barang yang kelihatan inferior atau lebih murah. Nah, mengubah atau mengevaluasi departemen produksi sebagai profit center akan mendorong mereka memikirkan tidak sekedar biaya tetapi juga penjualan, sehingga mereka akan berusaha mencari efisiensi yang tidak akan mengganggu penjualan walaupun mereka mempunyai keterbatasan dalam mempengaruhi penjualan, tetapi mereka akan termotivasi untuk melihat adanya order-order mendadak yang mungkin bisa meningkatkan penjualan. Call center juga, misalnya sering dianggap sebagai cost center. Biasanya manajer call center akan fokus pada pengendalian biaya operasional, sehingga mengurangi waktu yang harus dihabiskan oleh customer representative untuk setiap panggilan. Nah, kalau didesain sebagai profit center, maka akan mendorong customer service representative untuk menyimbangkan antara efisiensi dengan upaya melayani konsumen dan upaya menjual barang-barang lain yang bisa menambah revenue. Ada dua aspek perilaku manusia dalam penganggaran. Yang pertama adalah budgetary slack, yang kedua nanti bagaimana memotivasi dengan stretching the target. Budgetary slack adalah praktek yang berusaha memperkecil target penerimaan atau budgeted revenue dan memperbesar
budgeted cost atau anggaran pengeluaran, sehingga target-target anggaran tadi dapat dicapai. Praktik ini biasanya terjadi ketika budget variance menjadi alat untuk mengevaluasi kinerja dari bawahan. Kemudian bawahan juga, line manager juga cenderung untuk tidak sepenuhnya jujur dalam proses komunikasi, misalnya jika manajemen memaksakan mereka untuk melakukan penghematan ketika proyeksi penerimaan diturunkan. Kayak contoh misalnya dalam kasus di pemerintahan ketika krisis COVID-19, maka Menteri Keuangan tentu ingin bagaimana caranya semua kementerian lembaga dapat mengurangi pengeluaran anggaran mereka untuk difokuskan pada penanganan krisis. Akan tetapi, apabila setiap dari kementerian lembaga tadi diminta untuk mengurangi, mereka cenderung untuk tidak akan memberikan informasi yang sebenarnya, bahkan mencoba untuk melaporkan bahwa semua tadi memang dibutuhkan, sehingga akhirnya sulit untuk mendapatkan target pengurangan yang diharapkan. Kenapa ada budgetary slack? Karena ini memberikan semacam bumper atau semacam alat untuk menjaga dari kemungkinan-kemungkinan buruk. Jadi misalnya kalau seorang manajer yang menjadi profit center, dia akan cenderung menurunkan penerimaan dan menaikkan pengeluaran sehingga target profitnya cukup rendah. Ketika ada persoalan misalnya penurunan penjualan, mereka masih bisa memastikan bahwa akan mencapai target penerimaan. Dan tentu saja kalau ketika misalnya mereka dalam konteks penjualan jadi bagus, mereka juga bisa kelihatan bagus dengan cara melakukan penghematan pada pengeluaran yang sebenarnya sudah disiap atau direncanakan berlebihan. Tentu saja ini akan mengakibatkan top manager merasa ditipu ya, karena tidak tahu berapa sih profit potensial dari perusahaan, yang akhirnya memunculkan inefisiensi dalam resource planning dan allocation dan juga dalam hal koordinasi. Karena begitu kita tidak bisa memastikan setiap orang bekerja dengan baik, maka kita bisa salah memberikan alokasi sumber daya ya ke manajer-manajer yang sebenarnya kinerjanya biasa-biasa saja tetapi kelihatan bagus karena dia memiliki budgetary slack. Nah, untuk menghindari budgetary slack, yang ada beberapa cara. Cara pertama, beberapa perusahaan menggunakan budget hanya untuk perencanaan, bukan untuk evaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja tidak selalu bergantung pada pencapaian atas anggaran. Dan ini jadi penilaian kinerja akan menggunakan berbagai indikator yang terjadi selama tahun berjalan, misalnya apakah ada perubahan situasi dan kondisi, dan setiap penilaian kinerja harus memerlukan waktu yang cukup panjang dan memerlukan pertimbangan yang matang. Jadi ketidaktercapaian itu bukan berarti mereka tidak mencapai kinerja dengan baik, tetapi harus juga memperhatikan faktor-faktor apa yang membuatkan kinerja itu tidak tercapai dan mempertimbangkan semua sebelum mengevaluasi bawahan dengan baik. Cara kedua adalah kalau ada benchmark data, ada pembanding. Jadi misalnya kalau ada plan manager dari suatu perusahaan pembotolan, ya, maka ingin tahu apakah memang kinerjanya cukup baik, maka dapat dilakukan dengan mencari data pembanding dari manajer-manajer perusahaan pembotolan yang lainnya. Dengan cara benchmark ini, maka kita dengan mudah dapat memastikan bahwa apa yang disiapkan dalam anggaran tadi memang ada budgetary slack atau tidak, karena akan dibandingkan dengan peer-nya. Kecuali kalau semuanya melakukan budgetary slack, pendekatan ini tidak ada gunanya. Pendekatan ketiga adalah rolling budget. Itu juga akan mengurangi budgetary slack ya, karena setiap ada perubahan dapat disesuaikan. Jadi dengan adanya penyesuaian tadi, memperkecil keinginan dari setiap manajer untuk menciptakan budgetary slack. Beberapa perusahaan seperti IBM menggunakan cara inovatif dalam mengevaluasi kinerja. Jadi evaluasi kinerja didasarkan pada akurasi dalam menyiapkan anggaran. Semakin akurat dan semakin tepat
forecast-nya, maka semakin tinggi insentif dari manajer tadi. Pendekatan lain adalah dengan melibatkan manajer itu untuk memahami apa yang terjadi pada bawahan. Dengan cara memahami ini, maka manajer tidak akan didikte oleh bawahan, bahkan akan tahu sebenarnya apa yang dilakukan itu termasuk hal-hal yang nanti akan mengandung budgetary slack. Jadi atasan yang tahu apa yang dilakukan bawahan akan memperkecil peluang bawahan tadi untuk menciptakan budgetary slack. Interaksi yang sering terjadi antara atasan dan bawahan juga akan membuat atasan lebih tahu dan lebih memahami dan dapat berdiskusi atau berdialog secara mendalam terkait dengan anggaran kepada bawahan. Yang terakhir tentu saja etika. Jadi budgetary slack dapat dikurangi apabila kita dapat membangun value etika yang baik dalam suatu perusahaan. Apalagi kalau kita bisa menyatakan bahwa budgetary slack itu adalah merupakan tindakan yang tidak diterima atau perilaku yang tidak dapat diterima. Target. Stretch target maksudnya adalah menetapkan kinerja yang menantang tetapi masih dapat dicapai dengan upaya lebih. Stretch target menciptakan apa yang disebut ketidaknyamanan, sedikit ketidaknyamanan. Sedikit ketidaknyamanan akan mendorong orang termotivasi. Orang yang merasa khawatir tidak nyaman akan berusaha memberikan extra effort untuk mencapai kinerja yang lebih baik. Tetapi jangan sampai stretching target itu menjadi terlalu sulit sehingga mereka akhirnya menyerah untuk mencoba. Nah, ada dua pendekatan di sini yang bisa kita tunjukkan bagaimana perilaku stretching target ini dapat memberikan motivasi. Misalnya pada pendekatan pertama, itu salesperson dibayar 80.000 apabila mencapai target penjualan 1 juta, kemudian akan mendapat tambahan bonus 8 sen per dolar untuk kenaikan penjualan sampai 1,1. Pada pendekatan kedua, dia dibayarkan full 88, tetapi kalau tidak mencapai target akan dikurangi sebanyak 8 sen sampai dengan angka 1 juta dolar. Nah, kalau kita melihat dua pendekatan ini, maka pendekatan mana yang akan mendorong orang untuk berkinerja lebih tinggi? Pendekatan yang mendorong adalah pendekatan yang kedua. Kenapa? Karena apabila salesperson itu orang yang khawatir untuk mengalami kerugian, maka dia akan merasakan sakit yang lebih berat kalau kekurangan daripada mendapatkan kelebihan. Jadi buat dia, misalnya sudah mencapai 80.000, kemudian ada bonus, tidak begitu mendorong atau motivasi apabila dia mendapatkan 88 tapi akhirnya dikurangi. Jadi ini contoh bagaimana stretch the target itu dapat meningkatkan motivasi dari bawahan untuk mencapai target kinerja. Praktik stretching the target jangan sampai mendorong para pegawai untuk melakukan tindakan-tindakan yang ilegal atau tidak etis, sama seperti dalam kasus budgetary slack. Seringkali ketika perusahaan berusaha mendorong kinerja yang lebih baik, maka ada kecenderungan dari manajer untuk atau pegawai untuk melakukan tindakan-tindakan di luar norma, seperti menyogok, kemudian melakukan perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Oleh karena itu etika menjadi penting di sini. Bagaimana etika perilaku-perilaku yang harusnya dilakukan oleh pegawai atau karyawan itu tetap ditegakkan dalam kondisi apapun. Seringkali persoalan etika itu bukan sesuatu yang mudah dilihat. Misalnya suatu contoh, seorang manajer itu menghadapi pilihan apakah melakukan maintenance tahun ini atau awal tahun depan. Apabila melakukan tahun ini, maka ada kemungkinan dia tidak akan mencapai target operating income. Ya, dia tidak akan mencapai ini, tetapi mesin akan berkinerja dengan baik. Tapi kalau dia bisa dorong ke tahun berikutnya, maka ada kemungkinan probabilitas mesin tadi menjadi rusak, tetapi dia mencapai target operating income yang
diharapkan sehingga mendapatkan bonus. Nah, dalam hal seperti ini sebenarnya menghindari maintenance itu dipandang etikal apabila ternyata risiko kerusakan atau kerugian itu substansial. Jadi, tapi kalau risikonya minimal tidak akan menyebabkan mesin tadi rusak dengan segera, maka mungkin bisa dikatakan itu bukan sesuatu yang etik atau terjadi perdebatan di bawahnya. Kemudian satu pendekatan anggaran yang dikembangkan di Jepang dengan memasukkan continuous improvement disebut Kaizen budgeting, yang secara eksplisit memasukkan continuous improvement yang diantisipasi selama periode anggaran ke dalam angka-angka anggaran. Jadi ini intinya adalah bagaimana berusaha meningkatkan perbaikan dengan cara kecil dibandingkan melakukan quantum leap. Kita ambil contoh untuk stylistic furniture tadi, misalnya di sistem penganggarannya akan menganggarkan direct manufacturing labor hour pada kuartal pertama 4,00 jam, kemudian diturunkan ke 3,95 jam, dan 3,90 jam, dan seterusnya, sehingga semakin lama semakin pendek proses produksinya dan akan membuat cost-nya semakin rendah atau produktivitasnya akan meningkat. Apabila pada suatu kuartal atau suatu periode mereka tidak dapat mencapai target penerimaan yang target perbaikan, ya, pengurangan, mereka akan mendiskusikan dengan berbagai pihak untuk mencari masukan apa yang menyebabkan hal itu tidak tercapai sehingga akhirnya dapat dicapai. Jadi prinsip dari Kaizen adalah bagaimana secara bersama-sama keseluruhan organisasi mendiskusikan dan melakukan inisiatif untuk melakukan perbaikan kecil yang pada akhirnya kalau kita lakukan terus-terus, lama-lama perbaikan itu menjadi sesuatu yang luar biasa besar. Yang terakhir adalah bagaimana penganggaran pada perusahaan multinasional. Faktor pertama yang harus dihadapi perusahaan multinasional adalah mereka menghadapi apa yang disebut risiko dari exchange rate, mata uang, karena angkanya sangat berfluktuasi. Oleh karena itu, dalam proses penganggaran harus diantisipasi adanya perubahan terhadap nilai tukar selama tahun berjalan. Nah, biasanya dilakukan dengan cara hedging atau berbagai teknik-teknik yang akan dibahas terutama di pelajaran akuntansi manajemen. Kemudian yang kedua juga biasanya di negara-negara tertentu tingkat inflasi terlalu tinggi, sehingga angka kalau dikonversi ke dalam mata uang perusahaan induk tentu akan jauh berbeda. Tetapi apakah penganggaran tidak penting? Penganggaran penting, tetapi tidak sebagai alat untuk mengevaluasi kinerja apabila kondisinya sangat volatil, tetapi lebih bagaimana membantu manajer mengadaptasi rencana mereka menghadapi situasi yang tidak stabil tersebut.